Shalom saudaraku. Kali ini saudara, pemberitaan firman Tuhan sangat penting. Karena saya akan menyampaikan kepada saudara mengenai guru palsu. Di waktu Yesus masih hadir di dunia ini, Yesus disebut juga guru, ya. Yesus juga dipanggil guru. Mengapa dipanggil guru? Karena Yesus mengajar. Apa yang diajarkan Yesus adalah mengenai hal kerajaan surga. Dia mengajarkan kebenaran yang sesungguhnya mengenai kerajaan surga. Dia mengajarkan kebenaran yang sesungguhnya mengenai pengampunan dosa. Dia mengajarkan kebenaran yang sesungguhnya mengenai keselamatan. Dan masih banyak ajaran Yesus lainnya yang berintikan kasih dan pengampunan. Tetapi saudara, ajaran kebenaran ini tidaklah disukai oleh iblis. Maka iblis memakai orang-orang pilihannya menjadi guru palsu. Nah, bagaimana kita bisa membedakan antara guru yang benar dan guru yang palsu? Ciri yang pertama adalah orang ini bukanlah pengikut Yesus, tetapi dia mengupas mengenai isi Alkitab. Dia berbicara mengenai Yesus, dia berbicara mengenai salib, dia berbicara banyak hal dengan mengutip isi Alkitab. Dia bukan pengikut Yesus, tetapi dia mengambil ayat-ayat di dalam Alkitab dan membahas sesuka-suka hati dia. Orang yang bukan pengikut Yesus sudah pasti tidak paham mengenai kekristenan, sehingga ketika dia mengajar, dia akan mengajarkan ajaran yang palsu. Hanya itu motivasi orang yang bukan pengikut Yesus tetapi ingin berbicara atau mengajarkan hal-hal yang terkait Yesus, hal-hal yang terdapat di dalam Alkitab. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Jadi dahulu itu sebelum hadir guru-guru palsu ini, sudah ada nabi palsu, saudara. Nah, berlanjut kemudian dengan guru palsu. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Ya, saya lanjutkan pembacaannya. 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi firman Tuhan ini menginformasikan kepada kita. Ajaran daripada guru palsu ini adalah mengandung kesesatan yang bertujuan untuk membinasakan. Binasa di sini bukan cuma mati biasa, saudaraku, tetapi kebinasaan kekal di dalam api neraka. Tujuannya itu karena ajaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus membawa kita kepada keselamatan, hidup kekal di dalam kerajaan surga. Tetapi guru palsu ini mengajarkan hal-hal yang sebaliknya. Ya, firman Tuhan ini sudah mengingatkan kepada kita. Tujuan mereka adalah memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Saudara ingin binasa? Silakan saudara dengarkan ajaran daripada guru-guru palsu ini. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Yang dimaksudkan di sini adalah mengenai Yesus itu. Yesus yang sudah menebus dosa manusia itu pun disangkal. Itu ciri-cirinya, saudara. Ya, itu ciri-cirinya. Ciri-ciri yang kedua adalah orang ini atau guru ini adalah pengikut Yesus. Tapi tujuan dia mengajar hanyalah untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Itu ciri yang kedua, saudaraku.
ya, untuk mendapatkan keuntungan. Seperti yang disampaikan di dalam 2 Petrus 2 ayat 3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Jadi yang diajarkan pun bukan kebenaran yang sesungguhnya, saudara. Hanya membuat enak di telinga, ya, merasa nyaman di hati. Oleh karena itu, saudaraku, ada sebagian orang yang kalau datang beribadah itu suka memilih-milih hamba Tuhan, itu juga berbahaya. Ya, memilih hamba Tuhan tuh yang wah, dengan si A ini, ya, suka ngelawak hamba Tuhannya, suka lucu, ya, stand up komedi. Jadi enak dengar khotbah, bisa tertawa-tawa gitu. Ya, bukan salah, tetapi hati-hati. Ya. Karena firman Tuhan ini telah mengatakan kepada kita. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Cerita isapan jempol ini kan biasanya dikemas dengan begitu enaknya. Di telinga kita tuh enak didengar. Nyaman, hati kita nyaman, terpuaskan. Maka disampaikan di dalam 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah, ini akibatnya, saudaraku. Ya, akan datang waktunya dan sudah terjadi. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Karena kalau ajaran sehat itu kadang-kadang pedih di hati, saudara. Ya, hati kita tuh terasa gak nyaman. Karena apa? Dosa kita ditegur. Kesalahan-kesalahan kita ditegur. Ya, cara hidup kita itu dikoreksi oleh ajaran yang sehat ini. Sehingga timbul ketidaknyamanan di dalam hati kita. Lalu kemudian mencari pengajar-pengajar yang dapat memuaskan seleranya masing-masing orang. Yang satu senang dengan harta kekayaan, maka dicarilah pengajar-pengajar, guru-guru yang dapat mengajar mengenai cara mendapatkan harta yang banyak. Ya kan? Ada lagi yang suka dengan kemakmuran atau suka dengan karir yang bagus, ya, atau sembuh dari sakit penyakit. Maka itu yang dikejar, saudara. Ya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Sehingga mereka itu mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk apa? Untuk memuaskan keinginan telinganya. Kalau Yesus, kriterianya sangat jelas. Misalnya di dalam Matius 22 ayat 16. Di sana dikatakan, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Ini yang diketahui oleh orang-orang yang mengenal Yesus di zaman itu. Mereka memanggil Yesus guru, tetapi mereka langsung tahu bahwa Yesus ini adalah seseorang yang mengajar dengan jujur jalan Allah atau keselamatan. Mereka mengenal dia seseorang yang tidak mengenal takut. Dan juga mereka mengenal dia sebagai seseorang yang tidak mencari muka. Nah, guru-guru palsu adalah sebaliknya. Mereka mengajar seolah-olah itu kebenaran, tetapi sebetulnya mengandung kesesatan yang membawa orang yang mendengarkan ajaran itu kepada kebinasaan. Juga mereka adalah tipe orang yang suka cari muka, ya, suka dipuji. Mereka sangat senang kalau jemaatnya begitu banyak. Ya, ada hamba-hamba Tuhan yang karena sangat populer kemudian terpeleset menjadi hamba Tuhan
yang mencari untung, seperti dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Ya, mengajar untuk mencari untung. Ya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Kalau saudara sering nonton YouTube, ada banyak sekali saudara hari-hari ini guru palsu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini. Banyak saudaraku. Mereka bukan pengikut Yesus, tetapi getol sekali untuk berbicara mengenai isi Alkitab, mengutip-ngutip firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, lalu berusaha menjelaskan seolah-olah mereka itu pintar. Sekali-kali tidak, saudaraku. Orang yang tidak menjadi pengikut Yesus, tidak dibaptis, tidak menjadikan Yesus sebagai teladan hidup, tidak akan mampu mengajar kebenaran. Tidak akan mampu, saudaraku. Bahkan malah yang terjadi adalah mereka dengan hati busuk mencederai ajaran yang benar yang berada di dalam Alkitab itu. Mereka mencederai, saudara. Tujuannya memang hanya untuk menyesatkan orang, supaya nanti orang itu binasa kekal di dalam api neraka. Karena Yesus mengajarkan orang supaya selamat. Yesus mengajarkan bagaimana seseorang bisa ditebus dosanya, bagaimana seseorang bisa diampuni dosanya. Yesus mengajar bagaimana orang supaya dapat beroleh keselamatan. Tetapi guru palsu ini mengajarkan hal yang sebaliknya. Tetapi caranya mengajar itu, saudara, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terpedaya. Kita kira orang ini mengajarkan adalah hal yang benar. Kita terpesona karena pintarnya kata-kata yang diucapkan dari orang ini. Tetapi sesungguhnya bermuatan kepalsuan, bermuatan kesesatan yang membinasakan. Jadi guru palsu ini bukan main-main kehadirannya, saudara. Bagi kita yang sudah menjadi pengikut Yesus hari ini, kita juga bisa terpedaya ketika mendapatkan guru palsu yang mengajar seperti itu. Minimal guru palsu ini yang mencari keuntungan dari kita yang mendengarkan pengajaran. Minimal itu. Tetapi juga orang-orang yang belum menjadi pengikut Yesus, ketika mendengarkan ajaran dari guru palsu itu, mereka mengira itulah ajaran Yesus. Mereka mengira itulah kebenaran yang sesungguhnya yang terdapat di dalam Alkitab. Padahal itu kepalsuan. Itu kesesatan. Jadi dapat kita bayangkan betapa jahatnya, ya. Mereka mengutip firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab. Mereka menyampaikan khotbah, memberikan pengajaran berdasarkan kitab suci itu seolah-olah dia paham betul. Tapi sekali lagi saya perlu garis bawahi, siapapun kamu yang hari ini pekerjaannya adalah seperti itu, engkau adalah guru palsu di dalam iman Kristen. Di dalam iman Kristen engkau hanyalah guru palsu. Karena tidaklah mungkin yang bukan pengikut Yesus, yang tidak menjadikan Yesus sebagai teladan, dapat mengajar dengan benar. Seseorang yang dapat menjadi guru dan mengajarkan firman Tuhan dengan benar adalah kalau dia menjadi pengikut Yesus dan dia menjadikan Yesus sebagai teladan hidupnya. Barulah dia dapat menjadi pengajar yang baik dan benar. Jangankan orang yang bukan pengikut Yesus, yang sudah jadi pengikut Yesus saja bisa terjadi mereka adalah guru palsu. Apalagilah yang bukan pengikut Yesus. Bagaimana kita dapat berharap orang itu adalah pengajar yang benar mengenai isi Alkitab? Nonsens, saudaraku. Tidak ada yang benar yang terucap daripada mulut mereka, kecuali saudara mau diperdaya, ya. Kecuali saudara mau ditipu, maka saudara akan menelan bulat-bulat, ya, apa yang disampaikan oleh guru-guru palsu ini. Sekarang saudara sudah mengetahui
bahwa firman Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian bahwa akan ada guru-guru palsu itu yang berusaha mempengaruhi hati dan pikiran kita dengan ajaran yang mengandung kesesatan yang nanti akan membinasakan kita. Sehingga saudara harus bisa memilih, harus tegas. Kalau saudara ingin mendapatkan ajaran yang sehat, saudara ingin tahu dengan benar bagaimana keselamatan yang disediakan oleh Bapa kita yang di sorga, saudara harus mendengarkannya dari pembicara, guru-guru yang mengajarkan, yang memang betul-betul adalah orang yang menjadi pengikut Yesus dan menjadikan Yesus teladan hidupnya. Tidak sembarangan orang, saudara. Tidak sembarang orang, saudaraku. Apalagi kalau saudara ini belum begitu tahu banyak mengenai isi Alkitab. Saudara itu sasaran empuk untuk ditipu mentah-mentah. Karena saudara bisa percaya begitu saja, disangkanya apa yang diajarkan itu adalah mengandung kebenaran. Kalau kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan, kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus, kita dapat membedakan mana ajaran sehat dan mana ajaran sesat. Sebab tadi kan disampaikan bahwa tujuan mereka itu adalah pengajaran yang sesat. Jadi saudaraku, saya ulangi lagi 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Hati-hati saudaraku. Kalau ajarannya bersumber daripada Alkitab, firman Tuhan yang datang daripada Tuhan yang sesungguhnya Tuhan, memang ketika didengarkan bisa saja itu pedih, saudaraku. Bisa saja itu seperti menyayat perasaan kita. Bisa saja membuat hati kita tersinggung. Tetapi itu untuk memulihkan hidup saudara menjadi orang yang hidupnya berkenan di hadapan Bapa kita yang di surga. Sebaliknya mereka yang menjadi guru palsu ini, buayannya saudaraku, kata-katanya membuai. Mereka pintar menyusun kata-kata untuk menipu orang dengan ajaran yang sesat itu. Pasti mereka akan melakukan ajaran yang berbalikan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus atau apa yang difirmankan di dalam Alkitab itu. Firman-firman yang ada di dalam Alkitab itu pasti mereka akan putarbalikkan, saudaraku. Kalau tidak diputarbalikkan berarti mereka mengajar kebenaran. Tetapi mereka ini kan guru palsu, sehingga ajaran mereka itu ajaran yang memutarbalikkan apa yang benar yang terdapat di dalam Alkitab itu. Hati-hati saudaraku. Ada banyak hari-hari ini dan akan semakin banyak lagi guru-guru palsu yang mengajar berdasarkan isi Alkitab, mengutip-ngutip ayat di dalam Alkitab, lalu dia berbicara, mengajar seolah-olah dia sangat paham dengan isi Alkitab itu, padahal dia bukan pengikut Yesus. Dia tidak menjadikan Yesus sebagai teladan hidupnya. Begitupun dengan orang-orang yang juga adalah pengikut Yesus, tetapi dia hanya memanfaatkan kedudukannya, mengajar seolah-olah kebenaran firman Tuhan, tetapi dieksploitasi hanya untuk mendapatkan keuntungan. Demikian saudaraku, pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kami sarankan saudara untuk share pemberitaan firman Tuhan ini, agar semakin banyak orang yang mengenal kebenaran daripada firman Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang dapat diselamatkan. Terima kasih saudara sudah memperhatikan pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.